Halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Dewi View. Kali ini aku mau budgeting planner bulan Desember. Ini pertama kali aku budgeting. Bulan November ini cuma untuk latihan aja dan juga untuk merekap apa-apa aja ya pengeluaran di bulan November kemarin. Dan inilah bulan Desember, kita mulai dari membuat covernya. Lalu aku juga udah merinci semua pengeluaran dan pendapatan yang aku miliki. Yang udah aku lakukan di bulan November kemarin adalah memilah-milah setoran setiap minggunya. Karena pendapatan aku dan suami itu tidak menentu, makanya kita bikin kotak setoran atau kantong setoran. Jadi setiap setoran yang didapat kita kumpulkan dan kita masukkan ke kantong-kantongnya agar bisa dijumlah pada awal bulan. Oke, langsung aja kita bikin. Yang pertama aku langsung isi pengeluaran aku, yaitu yang pertama yang paling utama adalah arisan. Itu suatu kewajiban, udah komitmen sama grup ya. Jadi arisan aku ada 3 kali. Terus fixed expense, ini isinya adalah sesuatu yang pengeluaran yang pasti gitu, seperti listrik itu pasti bayar, wifi juga pasti bayar, terus PDAM, dan satu lagi gas. Terus turunannya ada beberapa, yaitu ada SPP anak sekolah, lanjut bensin ini tidak menentu untuk mobil dan motor, lanjut pulsa ini juga tidak menentu karena kita juga menggunakan wifi. Arisan ada 3 kali, yang pertama itu arisan desa, yang kedua itu adalah SMK, dan yang terakhir itu adalah arisan SKA. Nah oke deh, kita isi berdasarkan sudah tertera di bulan November juga, jadi kita tinggal salin aja harga-harganya. Untuk belanjaan bulanan itu biasanya aku cuma sedikit aja, terutama untuk perlengkapan yang biasa kita gunakan di rumah tangga ya, seperti sabun mandi, sabun cuci, terus sabun cuci piring, terus pasta gigi, shampoo dan lain-lain. Itu belanjanya setiap bulan. Tapi untuk makanan, sayur, lauk dan jajanan anak kita belinya itu kita anggarkan ke belanjaan mingguan. Di sini yang paling banyak tentu saja di belanjaan mingguan yang mungkin kurang terkendali sama aku sendiri ya. Kalau belanjaan bulanan itu masih bisa dikendalikan gitu dengan biaya yang sedikit karena kebutuhan itu udah jelas habisnya seberapa, udah bisa kita prediksi. Tapi untuk mingguan gitu kita khususkan, kita budgetkan dengan sendirinya agar tidak boncos setiap minggunya. Pengeluaran sudah berhasil kita rekap, akhirnya kita menuju ke pendapatan. Pendapatan ini ada 2 ya, pendapatan dari suami dan dari istri. Kegiatan mendekor ini cuma tambahan aja, ini tidak pokok, jadi tidak begitu penting ya buat untuk diikuti. Tapi aku cuma suka aja dengan sesuatu yang indah dan sesuatu yang lucu. Jadi aku dekor-dekor seperti ini biar aku nggak bosan-bosan buat bukanya. Soalnya kalau cuma tulisan aja gitu kadang males. mau rekap, mau lihat ulang gitu kadang males. Tapi kalau dengan kayak gini tuh aku semangat deh buat buka-buka lagi, buat review lagi, begitu. Cukup excited ya aku untuk melakukan budgeting ini karena aku pengen banget keuangan aku itu terarah, jadi tidak boncos seperti bulan-bulan yang lalu. Tidak boncos, bisa menabung, kita bisa tahu berapa pengeluaran kita yang pasti itu setiap bulannya. Walaupun tidak pasti, setidaknya kita udah punya patokan gitu. Jadi apapun yang kita keluarkan, kita udah punya patokan dan pandangan untuk budgeting bulan berikutnya. Sistem yang aku bikin pertama kali ini juga belum tentu berhasil, jadi akan aku review di awal bulan depan. Makanya di sini aku juga bikin kolom evaluasi untuk mengevaluasi sistem yang aku bikin ini. Di awalnya aku cukup bingung ya dengan pendapatan aku yang tidak menentu ini, apakah aku bisa membuat budget planning bulanan. Nah, ini dia udah jadi kolom-kolom yang udah aku bikin. Di sini juga aku udah bikin beberapa kolom juga untuk saving cash flow. Langkah selanjutnya aku akan mengumpulkan setoran-setoran yang udah aku dapat si 1 bulan ini. Ada berapakah dari setoran pertama, 2, 3 dan seterusnya. Alhamdulillah ini pendapatan yang aku dapat secara cash. Ada juga pendapatan yang aku dapat itu secara transfer gitu. Untuk transfer aku nggak masukkan ke sini, tapi aku budgetkan juga.
Oke, setelah kita isi pendapatannya, kita isi untuk pengeluarannya sambil kita masukkan ke dompet pintarnya. Yang kita isikan ini dan kita catatkan ini sesuai dengan catatan yang ada di depan ya, ada di sebelahnya itu. Jadi sesuaikan itu. Nanti ada kolom evaluasi ketika bulan depan kita apakah boncos ataukah minus ataukah sisa. Harapan dari semua ini adalah ketika sisa kita bisa menabung, kita bisa menyisihkan uang. Jadi per bulan kita punya pemasukan tabungan agar kita tahu setiap bulannya kita itu bisa menabung, ada uang sisa dan tidak selalu habis. Karena di sini pendapatan cash lebih sedikit daripada pengeluarannya, maka pengeluaran sebagian akan aku transfer seperti wifi, terus listrik, terus SPP yang bisa ditransfer, kita transfer dan tidak kita masukkan ke dompet pintar. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah selesai aku bikin planning journalnya. Semoga menginspirasi dan semoga aku berhasil melakukannya, dan aku sambung ke bulan depan mengevaluasi semua ini. Jadi terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.